Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافيتهم بسلامتهم ثم الفاتحة على صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي ثم إلى صاحب الشرح من إبراهيم البيجوري ثم إلى حضرة الوالد أبي عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنصح والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضه وقربه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Yang lampau kita sudah selesai membahas sifat wahdaniyah. Berarti udah selesai kita bahas 6 sifat. Maka dilanjutkan oleh musannif, fahadihi sittu sifat al-awwalu nafsiyatun wa hiya al-wujud wa khamsatun ba'daha salbiyatun. Yang pertama adalah sifat wujud yang sudah kita bahas. Yang kedua adalah sifat qidam sampai wahdaniyah. Maka kita akan membahas yang sudah kita bahas itu adalah oleh musannif dikelompokkan. Ada pengelompokan sifat. Jadi orang yang belajar sifat 20 itu belum dianggap mengerti sampai dia bisa mengelompokkan sifat. Yang 20 itu nanti akan menjadi 4 kelompok. Yang pertama namanya nafsiyah, yang kedua namanya salbiyah, yang ketiga namanya ma'ani, yang keempat namanya makna. Apa? Yang pertama apa? Nafsiyah. Yang kedua sal, ya. Yang ketiga
ma'ani. Yang keempat ma'nawiyah. Ono isine ra. Fahadi situ sifat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fahadi situ sifat. Ai artinya fahadi madkurat, adapun inilah madkur yang disebutkan dari sifat-sifat itu situ sifatin 6 sifat. Fal isyarah, maka adapun isyarah hadhihi itu aidatun kembali bil madkurat pada lafal madkurat yang telah disebutkan. Biqaulihi dengan ucapan musannif rupanya al-wujud bilahirihi. Wal fa adapun lafal fa itu taf'iyah, fa taf'iyah. Ai artinya dalatun yaitu fa yang menunjukkan ala nama atas sebelumnya lafaz ba'daha setelah fa mufathahun cadang amma dari perkara qablaha sebelum fa. Wa natijatun dan hasil lahu pada lafal sebelumnya. Wa inna malam yakni sebenarnya dia mendatangkan al-musannif minta dengan ta fi ismil adad dalam adat sittun dia nama ma'dud karena ma'dudnya itu mu'annas waqad dzukira dan dimudakarkan wa huwa dan ada ma'dud hina idin ketika dzukira yajibu wajib ketika ma'dudnya mudakar hina idin wajib tajriduhu menyepikan ma'dud minha dari tak bila fima berbeda dengan perkara idalam mudakar ketika tidak dimudakarkan fa'inahu maka sesungguhnya si adat la yajib tidak wajib abadalika menyepikan dari tak tetapi yajuz boleh al-ihyanu mendatangkan biha dengan tak fihi di dalam adat wahada dan adat ini itu utiya biha didatangkan fi qaulihi di dalam ucapan musannif wal khamsatu lafaz khamsatu ba'daha bila ba'daha setelah sita setelah lafal ini. Ina'am benar al-awwal yang lebih utama ada pengertian tidak mendatangkan biha dengan tak fi hadil halah di dalam keadaan khamsah kama seperti perkara dua yang mana perkara itu mukarrar ditetapkan fi mahali di dalam tempatnya. Terus Qauluhu adapun qaul musannif al-ula nafsiyah inama musibat dinisbatkan nafsiyah li nafsi pada nafsi li mulazamatiha karena menetapkannya sifat pada nafsu fakat hanya itu dihilafil maknawiyah berbeda sifat maknawiyah fa'inaha maka sebelumnya sifat maknawiyah itu mulazimatun menetapi lil ma'ani pada ma'ani makna-makna sifat-sifat falidalika maka karena itu nasibah dinisbatkan sifat ma'ani ilaiha pada sifat ilaiha pada ma'ani wa qad ulima dan telah diketahui kalam musannif dari ucapan musannif apa nama perkara takut dama yang telah disebutkan sifati dari sifat-sifat itu bismani ada dua ahaduma salah satunya wahwa dan ada pun yang salah satu ini al-ula yang pertama itu sifat nafsiyah wasani ada pun yang kedua wahwa yaitu al-khamsah 5 sifat al-baqiyah yang tersisa itu sifat salbiyah sifat salbiyah wa ma ada sifat yang saya yang akan datang minyak sifat dari sifat-sifat itu kismani dibagi dua juga ayat juga ahaduma salah satunya wahwa ada salah satunya itu al-wujudiyu sifat wujudi minha daripada sifat-sifat al-ghariyah itu sifat ma'ani sifat ma'ani wasani ada pun yang kedua wahwa yaitu al-ahwalu hal sifat ma'nawiyatun sifat ma'nawiyah fatalah khos maka
apa anna sifat sesungguhnya sifat itu aksamun arba'atun 4 bagian. Wadab itu sifat adapun arti daripada sifat nafsiyah itu sifat la ta'aqalu yang tidak bisa dipahami apa ada tudat illa kecuali biha dengannya. Walaisa dan tidak ada itu lahu bagi Allah apa sifat nafsiyah siwal wujud selain sifat wujud. Kada seperti ini kalau berkata syarah Bandung sebagian ulama. Tetapi fi hasiyatul yusi dalam kitab hasiyatul yusi al-kubra atas al-kubra anna sunni Allah Ta'ala itu mukhalifun berbeda dengan hawadis. Pada hawadis bisifatin nafsiyah dengan sifat nafsiyah kal jalal wal jamal wal hilm wal nahriha fal yurajih maka murojaah kitab tersebut. Jadi yang sudah kita bahas ada 6 sifat. Yang pertama disebut namanya sifat nafsiyah atau sifat yang lazim menunjukkan kepada dirinya sendiri. Sifat yang hanya menunjukkan kepada dirinya sendiri namanya apa? Nafsiyah. Tulis pengertian sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menunjukkan hanya kepada dirinya sendiri. Maksudnya tidak akan bisa dipahami sesuatu tanpa sifat tersebut. Kita nggak bisa paham sesuatu tanpa adanya perkara tersebut. Berarti perkara tersebut menjadi nafsu dzat atau inti dari zat atau pokok dari zat, maka disebut sebagai nafsiyah. Dan sifat nafsiyah ini adalah sifat yang berbeda dengan ma'nawiyah. Pun gede ke volumenya sini juga. Hah? Bisa lah. Saya nomor loro. Wes mana? Wes beda dengan sifat ma'nawiyah. Kalau sifat ma'nawiyah yang nanti akan kita bahas adalah sifat yang disebabkan oleh sesuatu. Kalau nafsiyah, sifat yang tidak disebabkan oleh sesuatu. Jadi dari 20 sifat yang akan kita bahas nanti seluruhnya akan dibagi jadi 4 kelompok. Maka kelompok yang pertama namanya wujud atau ada, disebut sebagai sifat salbiyah. Contohnya begini. Kalau saya ngomong orang yang bisa kamu pahami apa? Saya ngomong orang, saya tadi ketemu orang. Yang kamu pahami apa? Hah? Hah? Wujud. Belum bisa dipahami laki atau tinggi atau ganteng atau jelek. Jadi orang itu jadi pokok perkara.
bagi manusia, belum menjadi sesuatu yang menunjukkan kepada yang lain, baru menunjukkan pokok perkara. Saya ngomong mobil, yang kamu pahami apa? Kendaraan roda 4. Belum dipahami sedan atau truk. Belum dipahami putih atau merah. Hanya paham, oh Habib tadi naik mobil, berarti naik kendaraan roda 4. Itu namanya mobil. Itu adanya mobil jadi pokok perkara. Kalau saya ngomong mobil sedan, oh berarti udah dipahami pendek, sudah menunjukkan makna yang lain gitu loh. Kalau ada mobil ini sih ada, yang bagi mobil belum menunjukkan makna yang lain. Berarti perkataan wujud itu ketika disandarkan kepada Allah, wujudnya Allah, maka belum dipahami pada perkara yang lain selain dia ditemukan keberadaannya, gitu loh. Bahwa dia itu bisa ditemukan keberadaannya. Lawannya ada apa? Tiada. Tiada itu apa? Nafiul hal. Kalau wujud subutul hal, ditemukan keadaannya. Kalau Adam tidak bisa ditemukan keadaannya. Jadi nafsiyah bagi Allah hanya satu, yaitu ada, yaitu wujud. Namanya sifat jati diri. Adanya gelas. Apa yang jadi sifat pokok? Ini ada meja, ada kipas, ada kitab, ini ada semua nih. Tapi bentuknya beda. Yang menjadi pokok perkara, sifat pokok yang sama semua, apa? Bertempat. Gelas bertempat, meja bertempat, kipas bertempat. Berarti bertempat itu jadi pokok perkara. Kalau saya ngomong ada gelas, yang dipahami pasti bertempat, karena pokok perkaranya itu. Tapi bagi gelas nanti sifat nafsiyahnya banyak, enggak cuman satu. Makanya wujudnya ya nafsiyah, bertempatnya juga nafsiyah. Tapi bagi Allah nafsiyahnya hanya satu, yaitu ada. Ini pendapat menurut Imam As-Sanusi yang memasukkan hal sebagai kelompok sifat. Yang kedua namanya salbiyah. Apa salbiyah itu? Sifat yang menunjukkan
pada kesuciannya Allah. Allah disucikan dari sesuatu yang tidak layak baginya, atau sifat adamiyah. Terus nanti akan kita bahas lagi namanya ma'ani atau sifat wujudiyah. Sifat ma'ani artinya sifat yang menunjukkan pada keberadaan wujudnya Allah atau keberadaan pada ketuhanannya Allah. Dengan kenal sifat ma'ani, kamu akan kenal ketuhanannya Allah. Yang keempat namanya makna wiyah atau sifat sebutan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut pendapatnya sebagian ulama bahwa nafsiyah bagi Allah hanya ada satu. Tapi kata Imam Al-Yusi, nafsiyahnya Allah itu beda. Allah punya nafsiyah juga yang lain. Seperti apa? Kal jalal wal jamal wal hilim dan sifat-sifat yang lainnya. Tapi kita ambil pendapat nafsiyahnya Allah hanya satu. Terus wahya al-wujud. Wahya al-wujud. Hada ini qaul itu ikhbarun, memberi berita bima'lum dengan sesuatu yang sudah diketahui. Wa innama atabihi wa innama utiya bihi, didatangkan dengan lafal wahya al-wujud tidak lima karena untuk menolak sesuatu asa yang bisa jadi an yaqa'a terjadi min tasjili badil katabah, dari perubahan sebagian tulisan di ayat bertimu dengan mereka mendahulukan al-qidam sifat qidam masalah al-wujud. Para bahimu maka tidak ada sifat wujud di al-ula yang pertama hina ini ketika terjadi kesalahan tulis. Baik, dan juga rubama yang perlu terkadang lupa badul katabah ansani il-musannif dari karangannya musannif lima dalam perkara takodama yang telah dahulu. Bayuk takodu maka diikutkan anal ula yang sifat pertama dia al-qidam masalah. Walidhalika maka karena itu nadaha memberi peringatan al-musannif al-anal ula atas semuanya yang pertama dia al-wujud sifat wujud. Bahkan ada-adanya mutabadhalika pemahaman itu ayakula diambil dari ayakula berkata musannif ba'da qauli setelah ucapannya wal khamsa ba'daha salbiyah wahya al-hidab wal baqa ilahihi. Lakinnahu tetapi musannif taraka meninggalkan dalika itu semua, itu tafsir wahya kita wal baqa di adam ihtiyaj karena tidak butuh ilaihi pada wahya kita wal baqa. Penjelasan itu pada tansis setelah memberi nas menjelaskan ala-ula atas yang pertama yaitu wahya wujud. Maka sifat salbiyah, sifat nafsiyah hanya satu yaitu wujud. Maka dikatakannya ini sebagai penjelasan bahwa membahas sifat-sifat Allah ya diawali dengan membahas sifat wujud atau sifat salbiyah, apa sifat nafsiyah. Walaupun ada di banyak penulisan orang yang mendahulukan yang awal tidak membahas sifat wujud karena
tidak memasukkan ahwal atau hal di dalam pembahasannya, tapi musonef memilih memasukkannya sebagai bentuk bahwa apabila hal itu dimasukkan berarti wujud juga masuk sebagai kelompok sifat. Maka tidak akan bisa membahas sifat-sifat yang setelahnya sebelum menemukan sifat wujud. Bagaimana mau membahas qidam, membahas baqo dan yang lainnya, tapi belum bahas wujud. Mau wujudnya aja belum dibahas, gimana mau bahas yang lain. Tapi ada yang memulai kitabnya diawali dengan qidam atau diawali dengan wahdaniyah. Boleh enggak? Ya boleh saja. Yang penting tetap jumlahnya ada 20 sifat. Jadi kalau tartibnya berpikir, maka orang akan memulai dengan sifat wujud. Lalu setelahnya baru membahas qidam, baqo sampai akhir. Terus ucapan musannaf wa khamsatu ba'daha salbiyatan. Innamal musibat semuanya dinisbatkan sifat salbiyah dari salbi pada lafaz salaf di anaha karena salbiyah itu mufassiratun menafsirkan bihi dengan salaf. Al-qidam karena mufassiratun ditafsiri bihi dengan salaf. Idil qidam karena ada sifat qidam itu salbu awaliyah wujud, menafikan awaliyahnya si wujud. Wal baqa'u ada baqo itu salbu akhiriyatul wujud, meniadakan akhirnya wujud. Wal mukhalaful hawadis itu salbu masalah. Wal qiyam binafsi salbu istiqar wal wahdaniyah salbu ta'addud. Wa ulima dan diketahui dari itu semua anal murada yang dikehendaki di kauniha dengan adanya sifat itu salbiyah, anna maknaha sebagai makna salbiyah itu salbu kada menafikan ini. La annaha tidak sesungguhnya sifat itu maslubatun dinafikan anil maula dari Allah Subhanahu wa taala. Idhiya karena sifat itu salbidatun tetap lahu bagi Allah, la maslubatun tidak dinafikan anhu dari Allah. Pada dan maka ingatlah. wa khamsatu ba'daha, maka 5 sifat setelahnya namanya sifat salbiyah atau sifat yang mensucikan Allah dari segala yang tidak layak bagi Allah. Jadi kalau kamu sering zikir nih Allah Maha Suci, Allah Maha Suci, suci dari apa? Suci dari segala persifatan makhluk gitu. Allah disucikan dari segala persifatan makhluk. Karena persifatan makhluk semuanya tidak layak disifatkan kepada Allah atau mustahil menjadi sifatnya Allah. Maka karena ini maknanya sifat salbiyah atau sifat adamiyah, maka seluruh sifatnya ditafsiri dengan salbun. Seperti qidam. Qidam diartikan apa? Salbun awaliyah, tidak adanya permulaan. Jadi 5 sifat ini ditafsiri dengan tidak semua. Qidam tidak ada awalnya, baqo tidak ada akhirnya, mukhalafah tidak ada samanya, qiyamu binafsih tidak ada butuhnya kepada yang lain, wahdaniyah tidak ada duanya. Ini semua dimaknai tidak, maknanya apa? Mau membersihkan sifat-sifat Allah dari adanya persamaan dengan sifat-sifat makhluk. Maka
Maka kalau kamu sholat atau berzikir, subhanallah, 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 maha suci Allah, maka apa yang harus dihadirkan di hati? Ya, sifat-sifat salbiyah. Kalau ditanya Allah itu maha suci dari apa? Maha suci dari semua sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Apa cuman 5? Ya enggak 5. Sifat salbiyah bagi Allah tidak terbatas. Di Quran apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu yang enggak ngantuk, enggak tidur, enggak makan, enggak banyak, enggak terbatas. Tapi diambil di sini cuman 5. Kenapa? Mencukupi, bisa merangkum semuanya masuk dalam 5 gitu. Padahal sifat salbiyah bagi Allah yang mestinya tidak terbatas. Maka orang yang mengucapkan zikir subhanallah, subhanallah, tapi enggak mengingat makna salbiyah, zikirnya enggak dapat pahala. Karena zikir itu harus menghadirkan makna, mengingat. Makanya ada sebutan begini, kalau kamu zikir la ilaha illallah, yang bagus diawali dengan afdhalu dzikri, atau diawali dengan fa'lam annahu. Diawali apa? Kalau diawali afdhalu dzikri, kamu harus ngerti makna la ilaha illallah. Kalau nggak ngerti, nggak dapat pahala. Kalau diawali dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, walaupun nggak ngerti maknanya tetap dapat pahala. Kenapa? Karena fa'lam annahu itu kalimat Al-Quran. Maka la ilaha illallahnya seakan-akan membaca ayat Al-Quran. Maka baca ayat Al-Quran walaupun nggak paham artinya tetap dapat pahala. Tapi kalau afdhalu dzikri, maka zikir nggak diberi pahala kecuali ngerti maknanya. Ini jangan asal afdhalu dzikri, afdhalu dzikri, campur-campur lagi. Afdhalu dzikri fa'lam annahu, gaduh-gaduh. Ambil salah satunya. Yang mau dipakai afdhalu dzikri la ilaha illallah atau fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang paling bagus yang mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah untuk orang awam. Kalau tahlilan, kalau baca pakainya fa'lam annahu, karena banyak orang yang nggak ngaji. Bagi orang yang ngaji lebih senang membaca afdhalu dzikri. Kenapa? Karena akan menghadirkan makna-makna di dalam hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ini, salbiyah itu maknanya mensucikan Allah. Ketika kamu zikir dalam sholat, subhana rabbiyal azimi, kalau sujud subhana rabbiyal a'la, yang diingat apa? Ente kalau ruku yang diingat apa? Udah ngeliwet apa belum ya? Nasi udah matang apa belum ya? Itu ya. Kalau habis sholat, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 yang diingat apa? Kalau nggak ingat apa-apa,
jadinya apa? Nyeromet, nggak ada pahalanya. Lah harusnya ingat apa, Bib? Ya ingat ini, ingat kesucian Allah. Paling enggaknya ingat salah satunya gitu loh. Walaupun nggak ingat semuanya. Rukuk, subhana rabbiyal a'la, hanya Engkau ya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak dirukui, nggak ada Tuhan selain Engkau. Sujud, hanya Engkau ya Allah satu-satunya zat yang berhak disujudi, nggak ada lagi selain Engkau. Ingat maknanya wahdaniyah, atau ingat maknanya mukhalafah, ingat yang penting ingat salah satu sifat salbiyah. Kalau enggak, berarti zikirnya hanya ngomong doang tapi enggak ngerti maknanya apa-apa. Nyambung ya. Jadi dua sifat yang udah kita bahas, dua kelompok sifat. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah. Kita ngomong ada Tuhan, kalau kata Imam Yusi, yang diingat apa? Ya khilim, apa? Jamal, jalal, keagungan ketuhanan yang diingat sebagai sifat nafsiyah. Ngomong Tuhan langsung ingat itu. Tapi kata Imam Sanusi dan sebagian yang lainnya ngomong ada Tuhan, yang diingat apa? Ya ada zatnya, bahwa dia itu adalah zat, tidak bicara yang lainnya. Beda sama salbiyah. Ngomong salbiyah yang diingat apa? Kemahasucian Allah. Selain ingat wujudnya, juga ingat kemahasucian Allah. Berarti sifat ini menunjukkan kepada makna lain. Kalau nafsiyah tidak menunjukkan pada makna yang lain. Jadi tiap-tiap sifat Allah nanti punya makna yang berbeda-beda, membawa petunjuk yang berbeda-beda. Nafsiyah menunjukkan apa? Salbiyah menunjukkan apa? Ma'ani menunjukkan apa? Ma'nawiyah menunjukkan apa? Kalau apal sifat Allah, wujud, kidam, bako, apal sampai mutakaliman, tapi nggak ngerti empat kelompok ini, sama kayak anak TK. Allah wujud, kidam, bako, apal. Tanya, wujud itu maknanya apa? Nggak ngerti. Kidam itu maknanya apa? Enggak ngerti, karena tidak pernah mempelajari pembagian sifat, enggak pernah mengerti pengelompokan sifat. Maka di sini kita diajak untuk mengerti pengelompokan sifat. Yang udah kita bahas ada dua kelompok. Yang pertama nafsiyah, yaitu wujud. Yang kedua salbiyah. Berapa salbiyah? Salbiyah ada berapa? Apa aja? Kidam, tulis. Salbiyah ada 5. Kidam, bako, mukhalafalil hawadis, qiyamuhu binafsihi, terus wahdaniyah.
Kalimat ini namanya sifat salbiyah. Allah maha suci dari awal, maha suci dari akhir, maha suci dari adanya persamaan, maha suci dari adanya butuh kepada sesuatu, maha suci dari adanya Tuhan yang lain. Ya, jadi kita udah ngaji 2 kelompok sifat yang tiap-tiap kelompoknya nanti akan menunjukkan makna yang berbeda-beda. Terus summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin, kita bahas yang akan datang insyaallah. Wallahu alam bisawab. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.